Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seekor buaya muncul di sungai banjir kanal. Malaga, fashion show ala warga Air Bangis. Jonedi yang sedang bersantai di sebuah warung kopi di korong Sungai Rantai, Padang Pariaman, tak berkutik ketika petugas dari Polsek Sungai Gringging menyergapnya. Awalnya, Jonedi berpikir ketiga orang yang datang ini adalah pembeli judinya. Jonedi pun pasrah karena semua barang bukti kejahatannya tersimpan dengan rapi di tasnya, yakni uang tunai, rekap nomor judi buntut, serta pemesan lainnya yang membeli dengan cara daring. Sepak terjang Jonedi telah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Pria pengangguran ini menjadikan petani di kampung itu sebagai target pasarnya. Jonedi kerap merayu warga untuk memasang taruhan pada judi togel yang digarapnya dengan iming-iming pemenang akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat. Jadi cara penjual ini melakukan penjualan, duduk di warung menanti pembeli, kemudian melakukan transaksi. Sasaran secara online. Sasarannya apa tuh? Sasarannya adalah para petani, warga sekitar, yang mana mereka kesulitan secara ekonomi namun juga melakukan pembelian togel. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang tunai Rp717.000, 1 lembar kertas rekap nomor, dan sebuah telepon genggam. Kini tersangka meringkuk di sel tahanan Mapolsek Sungai Gringging untuk menjalani proses hukum. Tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara karena melanggar pasal 303 KUHP tentang perjudian. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Baru-baru ini, 2 sekolah menengah atas di Kecamatan Lengayang peroleh bantuan kendaraan operasional sekolah dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui dana pokirnya. Kendaraan yang didapat adalah jenis minibus terbaru. Kendaraan diminta dengan alasan sekolah kerap meminjam mobil. Selama ini kita kesulitan pertama untuk kegiatan sekolah, lomba-lomba ke provinsi ataupun ke kabupaten. Ini tentu kita mencari mobil lain. Nah sekarang alhamdulillah sudah dibantu. Memang selain daripada kegiatan sekolah berupa untuk merubah anak-anak, juga kepentingan untuk warga sekolah lainnya seperti guru sakit dan lain sebagainya. Mengunjungi guru yang sakit, membesuk guru yang sakit. Jadi banyak sekali kemanfaatan, dan bagi anak-anak yang lomba ini dengan mobil operasional sendiri ini mereka akan lebih percaya diri daripada naik angkot umpamanya kan. Meski tak menyalahi aturan, peruntukan dana pokir anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk membeli mobil kepala sekolah merupakan ironi tersendiri. Pasalnya, di Kecamatan Lengayang, banyak infrastruktur yang tidak layak lagi, seperti jembatan yang menghubungkan Nagari Kambang Utara dan Nagari Kambang. Jembatan yang berlantaikan papan ini sudah rusak parah. Lantainya banyak patah, serta dinding jembatan rusak dan berkarat. Namun hingga kini belum diperbaiki karena jembatan tersebut adalah kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan jalan menuju jembatan tersebut juga rusak dan berlubang. Jalan yang berstatus jalan kabupaten ini sudah rusak sejak 10 tahun lalu. Sejatinya, dana pokir anggota DPRD diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan berguna bagi masyarakat banyak, bukan untuk sekolah negeri yang telah memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Warga di kawasan banjir kanal pusat Kota Padang dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya pada Rabu siang. Buaya sesekali muncul ke permukaan dan kemudian menghilang ke bawah air. Buaya ini diduga muncul dari arah barat
tepatnya di kawasan Gor Haji Agus Salim Padang, dan bergerak menuju timur ke daerah Alai. Perkiraan tadi jam 11 atau jam 12-an tadi lah, awal keluarnya tadi di dekat jembatan Gor. Sekarang nggak lari lagi ke jembatan Tamsis nih. Udah merisahkan sekali kalau bisa ditangkap. Yang takutnya makan korban sudah lama sih enggak. Cuman baru ini keluar yang sampai ke atas nih. Kurang lebih 2,5 meter lah, kurang lebih hampir 3 meter lah. Kelihatannya jenis buaya muara. Kemunculan buaya ini meresahkan warga sekitar karena banjir kanal merupakan lokasi memancing yang paling favorit di pusat kota Padang. Tak hanya itu, di daerah Alai, warga setempat kerap mencuci karpet. Namun warga tak mengetahui jenis buaya itu karena penampakannya merupakan yang pertama kali. Kemunculan buaya di beberapa sungai di kota Padang kerap terjadi sejak 3 tahun lalu. Sungai Batang Air Dingin di daerah Pasir Jamba dan sungai di daerah Maransi serta sungai Batang Kuranji di daerah Air Tawar adalah lokasi buaya yang terlihat warga. Buaya juga pernah berenang di objek wisata seperti di Pantai Padang dan di Pantai Pasir Jambak. Kemunculan buaya tersebut merupakan pertanda habitatnya terganggu. Alfi melaporkan dari Padang. Nagari Air Bangis memiliki tradisi memamerkan busana. Mereka menyebutnya Malaga, yang kerap dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri. Muda-mudi pada hari itu keluar rumah untuk memamerkan pakaian dan aksesoris lainnya. Untuk melestarikan tradisi ini, perempuan Indonesia Maju dan warga Air Bangis menggelar lomba Malaga di lapangan hijau Air Bangis, Pasaman Barat. Puluhan peserta dari 15 corong unjuk kebolehan. Mereka tampil dengan percaya diri dengan berbagai aksesori yang menarik. Salah satunya ada yang menggunakan sulaman benang emas. Bahkan ada juga yang membawa rantang. Setiap jorong diwakili oleh 3 hingga 8 orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Mereka memamerkan pakaian dengan berjalan lenggak-lenggok. Ada juga peserta yang membawa sepeda ontel. Bisa menjelaskan bakat-bakat dalam pemerintahan, misalkan seperti ada lomba MTQ, pesona air bangis, bagian dari budaya. Sebenarnya sih budaya seperti menjalan ke rumah mertua gitu kan. Sebenarnya pakai baju kebaya gitu kan. Tapi itu khusus untuk orang-orang yang udah rumah tangga. Kalau yang muda-muda boleh pakai baju bebas. Bagi warga Air Bangis, Malaga merupakan tradisi yang telah mereka lakukan turun-temurun. Seorang nenek mengaku jika saat dirinya pelajar SMP, kegiatan Malaga telah dikerjakannya. Namun Malaga pada zaman itu bukan menyombongkan diri, tapi justru mengajak warga lain berpenampilan rapi. Yolah Malaga lah mana nak. Tapi bajunya juga kayak model-model lah kan. Tahu pakai kumbang-kumbang, tapi kecamatan, berlawanan, Kasompe, Satigo, Bawang Padang, pokoknya sadunya Malaga. Jadi kalau awak yang tu, kalau bawa lah itu, gesor itu, untuk merayakan Lebaran tu. Baju baru lah. Baju baru. Iya, Paguncang. Warga berharap tradisi ini bisa dilaksanakan setiap tahun, sehingga generasi muda dapat mengetahui keragaman budaya di Nagari Air Bangis. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sudah pernah coba lontong sayur, tapi pakai tulang kaki sapi? Kalau belum, liputan berikut ini mungkin bisa jadi referensi. Tulang-tulang besar ini adalah tulang stengkel kaki sapi. Disirami kuah gulai. Jadi nggak sabaran ingin mencicipinya. Tunggu dulu. Menikmati tulang stengkel ini mesti ditemani lontong dengan gulai nangka. Ditambah sedikit mie goreng dan kerupuk merah. Lontong stengkel siap disantap. Tak perlu sungkan ataupun malu-malu menyantap kelezatan lontong stengkel ini.
Sisa-sisa daging yang masih menempel di potongan tulang itu mesti dihabiskan, sebab disitulah kenikmatannya. Setelah habis, terakhir sedot sumsum yang ada di dalam tulang stengkel itu. Itulah puncak kenikmatannya. Selain stengkel, juga ada lontong gulai tunjang atau kikil yang tak kalah lezatnya. Semua makanan ini bisa Anda nikmati dengan hanya merogoh kocek Rp17.000 per porsi. Lontong stengkel ini cuman ada di Padang aja, di Sumatera Barat aja, di daerah lain nggak ada, dan itu sangat luar biasa. Jadi tulang sumsum dan lontong itu pas banget, cocok, bagus, luar biasa. Warung lontong stengkel yang dikelola Sri Wahyuni ini merupakan usaha turun-temurun sejak zaman neneknya dulu. Tulang stengkel yang diperolehnya dari pedagang daging sapi di pasar terlebih dulu dicuci bersih dengan air hangat. Setelah itu, tulang stengkel dan kikil dimasak bersamaan dengan gulai nangka agar cita rasanya menyatu. Namun kini Sri Wahyuni yang akrab disapa Elo mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan tulang kaki sapi semenjak merebaknya penyakit mulut dan kuku. Jika sebelumnya Elo bisa menghabiskan 30 batang stengkel per hari, namun kini Elo hanya mendapat pasokan paling banyak 10 batang saja. Pasokan, paling kalau sekarang udah mau mendekati Lebaran Haji, sapinya udah susah, stoknya udah jauh berkurang. Ini karena udah ada langganan, jadi adalah bisa dipastikan standby, cuman jumlahnya yang lebih sedikit. Untuk menikmati lontong stengkel, Anda bisa datang ke Jalan Banjir Kanal Banda Bakali, Kelurahan Sawahan Timur, Kota Padang. Jangan kesiangan ya, sebab pukul 9 pagi biasanya lontong stengkel sudah ludes terjual. Kenikmatan terakhir lontong stengkel ini begini caranya. Masukkan kuah ke dalam lubang tulangnya. Kemudian aduk dan sedot sumsumnya. Nikmat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.